Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Saya Agisna Naura Jamila sebagai moderator. Saya Nafitri Aulia sebagai pemateri 1. Saya Jiran Alifa sebagai pemateri 2. Saya Rianti Dwi Hasan sebagai pemateri 3. Saya Najwa Zahrana Nuriyardani sebagai pemateri 4. Pengertian sistem organ-organ pencernaan pada manusia adalah sistem pencernaan makanan pada manusia adalah rangkaian organ yang berfungsi untuk memproses makanan dan minuman yang dikonsumsi, mengubahnya menjadi nutrisi yang diperlukan tubuh, dan membuang sisa-sisa yang tidak tercerna. Organ-organ tersebut bekerja sama untuk melakukan proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Organ-organ pencernaan pada manusia antara lain: 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. lambung, 4. hati, 5. usus halus, 6. usus besar, 7. rektum atau dan anus. 1. Pencernaan kimiawi di mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis atau gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Penghancuran makanan dilakukan oleh gigi dan dibantu oleh lidah dan ludah. Gigi manusia terdiri dari 3 jenis, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri bertugas memotong makanan, gigi taring bertugas mengoyak makanan, dan gigi geraham bertugas untuk mengiris, menghancurkan, merumutkan, dan menghaluskan makanan. Lidah berfungsi untuk memindahkan makanan saat dikunyah dan membantu menelan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengecap dan makanan, sedangkan ludah berfungsi untuk membantu menghaluskan makanan hingga menjadi seperti bubur. Ini gambar sistem pencernaan manusia. Mekanisme pencernaan. Kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Kerongkongan dengan tenggorokan itu berbeda. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah pukulan, kontraksi, dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sphincter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Gambar skema letak kerongkongan. Faring. Mekanisme pencernaan lambung. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia, yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung atau zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian dahulu. Dinding otot lambung melakukan proses pencernaan kimiawi dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim di dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar
mengejar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari 1. Pepsin, enzim yang fungsinya memecah protein menjadi peptid. 2. Asam klorida atau HCl, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot. Otot berbentuk cincin yang disebut sphincter dilosur. Sphincter dilosur terletak pada perbatasan antara lambung bawah dan bagian pertama usus halus yang disebut duodenum atau usus 12 jari. Sebagian besar makanan baru meninggalkan perut hingga 4 jam setelah makan. Gambar lambung dalam sistem pencernaan. 4. Hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan karena akan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu. Sebelum digunakan di usus halus, kantung empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Hati merupakan organ yang akan menghasilkan empedu. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Gambar hati, kantong empedu, dan pankreas. Mekanisme pencernaan usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Duodenum, usus 12 jari, berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu, makanan tersebut dicerna dengan bantuan enzim amilase, lipase, dan pepsin dari pankreas serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus sendiri. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Berikut proses yang terjadi pada usus dalam pencernaan manusia. Proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil telah selesai di sini. Kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Empedu membantu melakukan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi. Tonjolan-tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran, sehingga penyerapan zat gizi lebih maksimal. Contoh gambar usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3, duodenum, jejunum, dan ileum.
bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum ke rektum. Fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan menyerap elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna. Lalu, membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. 7. Mekanisme pencernaan rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan tersangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat sobat merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses. Gambar usus besar, rektum, dan anus. Sekian presentasi dari kami kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.